Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah Ibu Eva Fadila SH MH, yang dimana kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang, dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Fikri Ramadan dengan NIM 2011-1049 kelas 4 HKIB. Di sini akan menjelaskan mengenai kaidah fikih umum, kaidah fikih khusus, dan kaidah mengenai skala prioritas. Pengertian Qawaid al-Ammah. Al-Am secara etimologi berarti merata, yang umum. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Muhammad Adib Soleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum, sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Maka yang dimaksud dengan am yaitu suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas atau boleh dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan ar-rijal, maka lafaz ini meliputi semua laki-laki. Sedangkan qawaid al-fiqhiyah ghairu asasiyah berarti kaidah-kaidah umum fikih yang bukan kaidah pokok asasiyah. Seperti yang diuraikan sebelumnya, kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas. Kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang hukum fikih, diantaranya yaitu dalam bidang muamalah, peradilan, jinayah, dan hukum keluarga. Manfaat qawaidul al-ammah. Yang pertama, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fikih, sehingga dapat mengetahui titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berlainan. Selanjutnya mengenai kaidah-kaidah khusus di bidang ibadah mahdhah. Ibadah secara etimologi berarti yang artinya melayani, patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologi ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ritual atau peribadatan, seperti sholat, zakat, puasa, wudhu, tayamum, mandi hadas, haji, dan umroh. Selanjutnya yaitu materi tentang kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Pengertian fikih prioritas. Fikih prioritas adalah terjemah dari istilah bahasa Arab fikih al-aulawiyat. Secara etimologi, istilah ini merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu al-fikih dan al-aulawiyat. Kata al-fikih secara etimologis berarti pemahaman atau ilmu, sedangkan secara terminologi hukum Islam konvensional lebih diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Kaidah-kaidah fikih prioritas. Peran terpenting yang dapat dilakukan oleh fikih pertimbangan ialah: 1. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariahkan. 2. Memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, mudarat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan. Apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu satu sama lain, garis besar rumus ini adalah sebagaimana yang pernah digariskan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Izz. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kaidah umum, kaidah khusus, dan kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.